Shin Tae-yong akan pimpin Korea Selatan hadapi timnas U23 Indonesia. Dipermalukan tim kasta 4 Liga Inggris, Elkan Baggett hilang dari skuad Ipswich Town. Nova Arianto ungkap, kondisi Mirza Firzatullah usai, terjatuh dari parit selepas cetak gol untuk timnas U17 Indonesia. Justin Hubner akui menolak tawaran gaji menggiurkan dari tim Superliga. Pelatih Irak rombak aturan pemanggilan pemain, ancaman bagi timnas Indonesia. Klub milik orang Indonesia resmi datangkan Alvaro Morata dari AC Milan. Shin Tae-yong akan pimpin Korea Selatan hadapi timnas U23 Indonesia. Shin saat ini masih menjabat dalam kepengurusan Federasi Sepak Bola Korea, KFA. Setelah meninggalkan timnas Indonesia, dia akhirnya juga ditunjuk sebagai pelatih untuk Ulsan HDFC. Menariknya, sosok yang sempat berjasa untuk sepak bola Indonesia ini akan datang ke tanah air dalam misi yang berbeda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pada akhir Agustus nanti akan ada agenda ke Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tepatnya akan hadir ke tanah air. Ini masih menunggu kabar yang diberikan lewat penugasan dari KFA. Agenda pelatih berusia 54 tahun datang ke Indonesia bukan untuk berlibur. Pasalnya, ada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Dia harus mempersiapkan Taeguk Warrior muda dalam perjuangan untuk bisa lolos ke Piala Asia. Menariknya, Shin Tae-yong tidak akan datang sebagai pelatih untuk timnas U23 Korea Selatan. Dia akan menjadi manajer timnas Korea untuk turnamen mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KFA beberapa waktu lalu. Pemilihan ini tentu cukup rasional karena Shin sudah paham dengan Indonesia termasuk dalam memiliki sarana latihan yang dibutuhkan. Saya akan ke sana sebagai manajer tim U23 Korea. Atas nama Asosiasi Sepak Bola Korea, sepertinya saya akan ke sana sebagai manajer tim atas permintaan Pak Ketua. Tutupnya. Tentunya, momen antara timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan ini akan semakin menarik. Pasalnya, Shin membawa Garuda Asia meraih kemenangan atas Korea pada Piala Asia U23 lalu. Saat ini, Gerald Vandenburg akan membawa tugas berat untuk bisa menyamai prestasi pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Namun, kemenangan akan kembali mengokohkan posisi Indonesia di peta sepak bola Asia. Dipermalukan tim kasta 4 Liga Inggris, Elkan Baggett hilang dari skuad Ipswich Town. Bek timnas Indonesia Elkan Baggett belum juga muncul dalam skuad pertandingan Ipswich Town. Pemain 22 tahun itu menjalani pramusim dengan menjanjikan dalam skuad asuhan Kieran McKenna. Sebagai produk akademi, Baggett selalu mendapatkan menit main pada seluruh laga pramusim. Namun saat kompetisi sesungguhnya dimulai, nama Baggett mendadak hilang. Pada partai pembuka divisi Championship akhir pekan lalu, tak ada nama Baggett dalam laga kontra Birmingham. Ia memang diprediksi tak akan tampil sebagai bek utama di kasta kedua Liga Inggris. Baggett baru diprediksi tampil saat Ipswich berlaga di turnamen pendamping semacam Carabao Cup. Terlebih Ipswich hanya dipertemukan dengan tim kasta keempat Bromley. Sayangnya lagi-lagi tak ada nama Baggett dalam daftar skuad pertandingan. Pelatih McKenna lebih memilih duet bek senior Luke Wolfenden dan Cedric Kipre. Kabar buruk bagi Baggett, tak akan ada lagi kesempatan di Carabao Cup lantaran Ipswich dipermalukan Bromley. Bromley menang atas Ipswich melalui adu penalti 5-4 setelah menahan imbang 1-1 di waktu normal. Sebagai tim yang difavoritkan promosi ke Premier Liga musim depan, ini adalah hasil mengecewakan. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Baggett adalah jika ia tak dipercaya saat melawan tim lemah, apakah kesempatan bermain akan datang? Ramadan Sananta bicara. Perbedaan Liga Malaysia dan Indonesia, kompetisi negeri jiran cocok untuk menantang diri. Ramadan Sananta sejauh ini sudah tampil dalam 2 laga kompetitif bersama DPMM FC di Malaysia Superliga. Ex Persis Solo mencatatkan 180 menit dan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Sayangnya, Ramadan Sananta belum bisa memberikan kemenangan untuk timnya, DPMM FC yang juga merupakan wakil dari Brunei.
Mengomentari perbedaan Liga Indonesia dan Malaysia, striker 23 tahun itu memuji kompetisi negeri jiran yang juga berkualitas. Atmosfer kompetitif seperti itu yang dibutuhkan oleh Sananta yang butuh menantang diri sendiri. Berbeda ya, dengan Indonesia, Liga Malaysia juga mempunyai kualitas yang bagus, kata Sananta. Terutama, semua pemain memiliki kualitas yang bagus juga. Teknik bagus, intensitas tinggi. Itulah Malaysia Liga selalu bagus. Itulah mengapa saya tadi bilang, saya masih muda. Saya butuh pengalaman, saya ingin bermain di Liga Malaysia musim ini, berusaha yang terbaik, langkah demi langkah. Tambahnya, meski demikian, Ramadan Sananta tak ingin membebani diri sendiri mengenai target. Sejauh ini, striker setinggi 182 cm itu telah mencetak 1 gol 1 assist dalam 2 laga di Malaysia Superliga. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik laga demi laga. Nova Arianto ungkap, kondisi Mirza Firzatullah usai, terjatuh dari parit selepas cetak gol untuk Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia menjalani laga pertama melawan Tajikistan pada pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Susu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Momen krusial terjadi saat Mirza Firzatullah mencetak gol ke gawang Tajikistan pada babak pertama. Pemain bernomor punggung 10 itu melakukan selebrasi ke arah supporter yang berada di tribun selatan, di mana dihuni oleh Ultras Garuda. Mirza Firzatullah lalu melewati pagar pembatas supporter. Ia tidak tahu bahwa parit pembatas antara tribun supporter dengan lapangan curam. Pemain asal Bandung, Jawa Barat, itu terjatuh sekitar 2 meter. Mirza Firzatullah kaget, duduk dan lalu berdiri. Sementara teman-temannya melihat kondisinya dari atas. Mirza Firzatullah lalu melanjutkan selebrasi golnya dengan supporter. Dia akhirnya diganti pada babak kedua setelah mengalami cedera usai terbentur dengan pemain Tajikistan. Perihal kondisinya saat ini, Nova Arianto mengatakan bahwa Mirza Firzatullah dalam keadaan baik. Tidak ada cedera serius yang dirasakan oleh pemain berusia 16 tahun tersebut. Perjalanan Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 masih berlanjut. Tim Merah Putih akan menghadapi Uzbekistan Jumat nanti. Justin Hubner akui menolak tawaran gaji menggiurkan dari tim Superliga. Namun, Justin Hubner punya pemikiran lain karena menurutnya saat ini menjadi pesepak bola bukan hanya perkara uang saja. Akhirnya, Justin Hubner memutuskan bergabung dengan tim asal Belanda, Fortuna Sittard demi menit bermain yang lebih banyak dengan durasi kontrak 3 tahun. Adapun klub Superliga mana yang menginginkan jasa Justin Hubner tidak diungkap olehnya. Menurutnya, tawaran itu datang beberapa waktu belakangan ini, namun langsung ditolaknya. Mantan pemain FC Wolves itu ingin mendapatkan banyak menit bermain di klub Eropa. Dengan begitu kemampuannya akan terus terasah, sementara menerima tawaran tim Superliga berlari bekerja hanya karena uang. Oleh sebab itu, mulai saat ini Justin akan terus berusaha keras membayar kepercayaan pelatih Fortuna Sittard. Saya hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin menit bermain di Eredivisie dan setelah itu kita lihat lagi, ucap Justin Hubner. Ya, saya sengaja menunggu. Saya pikir Fortuna Sittard adalah langkah yang baik bagi saya untuk berkembang, pungkasnya. Shin Tae-yong realistis, sebut peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Di tengah euforia lolosnya Timnas Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan arsitek skuad Garuda Shin Tae-yong memberikan analisis tajam yang menyadarkan. Bukan sekadar prediksi pesimistis, Shin Tae-yong membedah secara mendalam mengapa perjuangan Jai Izzes dan kolega untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak akan menjadi tanjakan yang sangat terjal. Menurutnya, masalah utama yang akan dihadapi tim Merah Putih bukanlah soal kualitas teknis semata, melainkan mimpi buruk logistik, stamina, dan jadwal pertandingan yang tidak menguntungkan.
STY kemudian memaparkan secara rinci dasar dari analisisnya, menunjuk pada struktur jadwal pertandingan yang padat dalam waktu singkat, yang menurutnya sangat merugikan tim dari pot 3 seperti Indonesia. Ia lalu menyoroti ketidakadilan struktural dalam jadwal istirahat, yang jelas menguntungkan tim-tim dari pot unggulan. Kerugian bagi timnas Indonesia semakin besar, karena mayoritas pemain intinya berbasis di luar negeri. Hal ini sangat kontras dengan Arab Saudi yang bisa mempersiapkan tim jauh lebih lama. Terus yang lebih penting, Arab dan Qatar nggak punya pemain dari luar negeri. Mereka sudah siap dari liga nasionalnya dan bisa mendekin atau panjangin liga gimana pun caranya buat kumpulin pemain timnas 7-10 hari sebelumnya. Beber Shin Tae-yong. Ini dugaan pribadi saya. Ya, soalnya mereka kan harus ke Piala Dunia. Pertandingannya juga di negara mereka. Jadi pemainnya bisa dipanggil lebih cepat 7-10 hari. Timnas Putri Indonesia alihkan fokus ke SEA Games 2025 usai tersingkir dan jadi juru kunci di ASEAN Women's Championship 2025. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak selama tampil di ASEAN Women's Championship 2025. Tim asuhan Joko Susilo ini dipastikan menjadi juru kunci Grup A ASEAN Women's Championship 2025 dengan hanya mengemas 1 poin. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak sejak laga perdana Grup A, sehingga harus puas dengan hasil ini. Timnas Putri Indonesia menjadi juru kunci setelah menelan 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Timnas Putri Indonesia memang gagal lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini. Namun, Joko menilai bahwa para pemain yang telah tampil di ASEAN Women's Championship 2025 ini masih memiliki pelang bermain di SEA Games 2025. Seperti diketahui, SEA Games 2025 direncanakan bakal berlangsung di Thailand pada Desember 2025 mendatang. Menurutnya, tim akan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa tampil dengan baik di SEA Games 2025 mendatang. Apalagi Timnas Putri Indonesia telah mengetahui kekuatan calon lawan seperti Thailand dan Vietnam. Untuk itu, mantan pelatih Arema FC ini menilai bahwa Timnas Putri Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya. Dengan catatan, tim harus mempersiapkan diri dengan baik. Pemain yang kami bawa di turnamen ini hanya sekitar 25% dari skuad inti. Jadi, fokus kami sekarang adalah mempersiapkan pemain-pemain yang memang akan diturunkan di SEA Games nanti, kata Joko Susilo. Tentu kami sudah mengetahui kekuatan calon lawan, terutama Thailand dan Vietnam, jelasnya. Ini bagus bagi kami, karena menjadi pengingat bahwa kami harus benar-benar siap menghadapi mereka, tuturnya. Kelvin Verdong tak tergantikan, malah jadi senjata darurat NEC Nijmegen. NEC Nijmegen membuka langkah di Eredivisie 2025-2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Excelsior. Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah penampilan solid Kelvin Verdong yang dipercaya tampil sejak menit awal hingga peluit akhir dibunyikan, mengawal lini belakang sebagai bek tengah dan membantu tim mencatat clean sheet. Meski tak mencatat gol maupun assist, kontribusi Verdong di sektor pertahanan NEC begitu terasa. Keberadaannya membuat lini belakang tetap kokoh meski tim tengah dilanda krisis pemain bertahan. Jendela transfer Eropa masih terbuka hingga akhir Agustus, namun NEC tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepas Verdong. Kontrak sang pemain baru akan habis pada 2028, sehingga ia tetap masuk dalam rencana jangka panjang pelatih Dick Schreuder. Selain Verdong, pelatih juga mencoba beberapa opsi lain di posisi bek tengah, seperti Kodai Sano, Dirk Proper, hingga Philip Sandler. Meski begitu, Schreuder menegaskan dirinya masih ingin mendatangkan bek tengah murni sebelum bursa transfer ditutup. Prioritas itu muncul karena NEC ingin mengembalikan Verdong ke posisi naturalnya di bek kiri. Situasi semakin mendesak setelah absennya Jetro Willems membuat kedalaman skuad di sektor pertahanan semakin tipis. Bukan hanya di lini belakang, bursa transfer musim panas ini juga memunculkan rumor hengkangnya striker utama Koki Ogawa.
Namun, Schreuder langsung menepis kabar tersebut. Dengan performa yang konsisten dan fleksibilitas bermain di dua posisi berbeda, Verdonk kini menjadi sosok yang tak tergantikan bagi NEC Nijmegen, bahkan berperan sebagai senjata darurat di tengah krisis bek tengah yang dialami tim. Pelatih Irak rombak aturan pemanggilan pemain, ancaman bagi timnas Indonesia. Sebuah revolusi kecil tengah terjadi di tubuh timnas Irak di bawah komando pelatih baru, Graham Arnold. Pelatih berpengalaman yang datang pada Mei 2025 ini langsung membuat gebrakan signifikan dalam kebijakan pemanggilan pemain. Langkah tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia dan Arab Saudi di ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial tersebut, Graham Arnold memutuskan untuk menghapus total kebijakan garis merah atau daftar hitam yang sebelumnya diterapkan oleh pendahulunya, Jesus Casas. Di era Casas, sejumlah pemain Irak, baik yang bermain di dalam maupun luar negeri, tidak mendapat kesempatan karena dinilai tidak sesuai dengan seleranya. Menurut sumber internal yang berbicara kepada media Win-Win, juru latih asal Australia itu membawa angin segar dan pendekatan yang sama sekali berbeda. Kebijakan baru ini berarti pintu tim nasional terbuka lebar bagi siapapun yang menunjukkan performa terbaik tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan oleh sumber yang sama, yang menyebut Arnold sedang memantau semua pemain potensial. Dengan waktu persiapan yang hanya tersisa kurang dari 2 bulan, Arnold berencana menguji para pemainnya dalam laga pemanasan di Thailand pada awal September 2025. Ia dilaporkan tengah memantau nama-nama yang sudah lama terpinggirkan, seperti bek klub Zaho, Ahmed Ibrahim. Namun, fleksibilitas Arnold dalam memanggil pemain diimbangi dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pemain yang memiliki jaminan tempat di skuadnya. Kesiapan fisik dan mental akan menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku. Klub milik orang Indonesia resmi datangkan Alvaro Morata dari AC Milan. Klub Serie A Italia yang mayoritas sahamnya dimiliki pengusaha asal Indonesia Como resmi merekrut striker timnas Spanyol Alvaro Morata dari AC Milan. Transfer ini menjadi salah satu kejutan terbesar pada bursa musim panas 2025. Dalam pengumuman resmi klub Como mengonfirmasi Morata datang dengan status pinjaman 1 musim dan dilengkapi klausul kewajiban pembelian permanen pada akhir musim 2025-2026. Pelatih Como, Cesc Fabregas, yang pernah menjadi rekan setim Morata di timnas Spanyol, tak ragu memuji kemampuan sang striker. Morata mengaku pindah ke Como karena terkesan dengan ambisi klub yang dimiliki keluarga Hartono. Pengalaman melawan Como musim lalu membuatnya yakin untuk bergabung. Media Football Italia melaporkan Como wajib membayar sekitar 10 juta euro atau 189 miliar rupiah untuk mempermanenkan Morata. Nilai ini belum termasuk kabar denda yang harus dibayar AC Milan ke Galatasaray karena memutus kontrak pinjaman sang striker lebih cepat. Dengan bergabungnya Morata, lini serang Como semakin tajam. Sebelumnya, mereka sudah memiliki penyerang seperti Patrick Cutrone dan Assane Diao. Morata, 32 tahun, membawa pengalaman panjang di level tertinggi Eropa bersama klub-klub elit seperti Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, AC Milan, hingga Galatasaray. Kepindahan Morata ke Como terasa spesial bagi publik tanah air. Mayoritas saham Como 1907 dimiliki oleh Djarum Group melalui Sand Entertainment yang dikelola keluarga Hartono. Rekrutmen ini menjadi bukti keseriusan Como untuk bersaing di papan atas Serie A musim 2025-2026. Rampung pekan perdana Super League, waktu semakin habis bagi Gerald Vandenburg untuk TC Timnas U23 Indonesia. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 tinggal menghitung hari. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Agenda tersebut akan digelar pada jeda internasional September dengan laga perdana pada 3 September
Artinya, waktu efektif untuk berlatih bagi skuad Garuda Muda tinggal 3 pekan lagi. Sebagai pengingat, Timnas U23 baru saja merampungkan Asian Cup U23 2025 pada akhir Juli lalu. Selepas partai final melawan Vietnam pada 29 Juli, para pemain dipulangkan ke klub. Doni Tri Pamungkas DKK berkesempatan melakoni pekan perdana Super League 2025-2026. Mengingat para pemain itu tidak melakoni pramusim bersama klub, sebagian tidak mendapatkan menit main sejak awal. Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan di Persija hanya bermain sebagai pengganti saat klubnya berjumpa Persita. Sebagai ganti, Persija memainkan Arlian Syah Abdul Manan yang bermain cemerlang dengan 2 assist. Kadek Arel, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven juga bernasib sama di Bali United saat bersua Persik Kediri. Kiper Muhammad Ardiansyah bahkan tidak masuk skuad pertandingan PSM Makassar kala menjamu Persijap. Begitu pula Hoki Caraka dan Yardan Yafi di Persita. Para pemain belum menemukan ritme di klub, mereka sudah ditunggu panggilan Timnas U23 lagi. Jika training camp Timnas U23 digelar setelah pekan kedua, maka Vandenburg hanya punya 2 minggu. Baca juga, tak ingin jemawa, Nakhoda Malut United Henry Susilo, saya hanya pelatih kampung. Kita baru 3 minggu dalam pramusim, kita sudah melakukan camp latihan, ujar Vandenburg setelah Asian Cup U23 2025. Saya menantikan untuk melihat kalian lagi di September, tulis Vandenburg di Instagram. You move slow and I move fast, and that's facts.